Iya, iya, saya nggak ini. Kalau kita merujuk ke Yunani. Jadi pertanyaan saya ini simpel. sudah setuju ya kalau Yesus. saya sesuai yang ya, tertulis sesuai bahasa Yunani. Lalu di sini timbul pertanyaan. Coba jelaskan kepada saya. Ketika Yesus disunat, ya, lalu dia diserahkan ke Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Iya. Tuhan nih, kan kamu yang mengatakan arti nama Yesus Tuhan penyelamat. Oke. Lalu saya tanya, ini baru kulit-kulitnya, belum saya berikan kisi-kisi. Belum saya kasihkan kisi-kisi. Silahkan. Sekarang jawab saya. Jawab jelaskan saya. Semua pengetahuanmu, jelaskan. Oke. Ketika Yesus berdoa, nangis ini. Minta diselamatkan dari maut. Penyelamatannya di mana? Ini sama halnya ini di Lukas 2 nomor 11. Telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Lalu saya kasihkan data. Ketika di Lukas 2:22, ketika Yesus disunat lalu diserahkan ke Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Nah, itu silakan dijawab, Pak Kos. Oh, oke. Potong nggak kira-kira kalau saya jawab nih? Enggak dipotong. Yang jelasnya sesuai jawaban. Silakan. Nah, saya mau jawab ini. Enggak. Silakan, Pak. Yang lain mute. Silakan jawab. Ini saya mau jawab ya. Ya, silakan. Ini Bapak ini di sisi lain dia percaya Yesus itu Tuhan. Iya. Ya, saya jawab. Siapa yang percaya? Jangan ngadi-ngadi. Saya nggak pernah bilang percaya. Tapi di sisi lain, lah. Barusan saya tanya apa itu arti nama Yesus? Tuhan penyelamat. Itu artinya bukan berarti saya percaya. Sama ini, Bang. Ayat Anda yang maksud ini sama yang di Lukas 2:11. Nah, ini di atasnya pendeta, Bro. Silakan jawab saya. Silakan jawab. Ini saya baru tanya arti nama Yesus aja udah kocar-kacir. Jawab. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Jawab. Iya. Yesus kan Allah yang inkarnasi jadi manusia. Ya ketika dia jadi manusia, dia bisa sedih nggak? Ya bisa sedih karena dia memang pribadi sebagai manusia. Nah, oke, sebelum berlanjut itu datanya di mana? Masalahnya di situ. Masalahnya apa? Saya tanya, Anda jabarkan itu datanya di mana? Datanya di mana? Lah kan Bapak yang Saya berbicara data, Bre. Datanya di mana itu? Yesus, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Datanya di mana? Allah yang mengosongkan diri. Coba buka di itu. Datanya di mana? Saya di sini bertanya. Kan Anda memberikan makna tadi. Saya jawab. Yehova, Tuhan penyelamat. Itulah artinya. Menurut Anda bahasa Ibrani Yesua. Oke? Nah, ketika Tuhan ini saya paham ini, Bang. Jangan ngadi-ngadi di sini. Ini dari Lukas 2 nomor 11. Nah, coba kita buka. Lukas 2 nomor 11. Nah, apa ini yang namanya cocomologi. Bukan cocomologi. Hari ini dengarkan Pan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Tidak? Tuhan di kota Daud. Lalu Tuhan ini telah lahir. Artinya tidak ada ini mulai dari lahir dalam kandungan lalu lahir, ini tetap Tuhan. Nah, di sini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Kepada Allah Bapa, Allah yang satu itu. Yang mana Tuhan di sini? Lah, tunggu dulu. Yang menurut Anda teruskan itu kerja definisi Allahnya gimana? Saya nggak bertanya definisinya. Yang mana Tuhan di sini? Ada berapa Tuhannya? Biar Anda paham begitu. Kok saya paham? Yang mana Tuhannya? Kan saya sudah jabarkan tadi.
Anda bertanya saya arti Yesua. Saya benarkan karena sesuai. Nah, di sini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, pertanyaan saya simpel, Pak. Ini Tuhan mulai dari kandungan ini sudah jadi Tuhan. Lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Bingung. Kamu jadi penunggu wifi ya? Bingungnya. Enggak bingung saya. Nah, Justru saya mau iya, menjawab iya, ini. silakan. Coba Yesus buka itu 1 mulai Yohanes dari pasal 1 ayat 2. dalam kandungan itu sudah Satu Tuhan. Yohanes 1 ayat 2. Lalu Tunggu dulu, Yesus 1 Yohanes di, 1 ayat 2. di umur 8 hari dia diserahkan ke Tuhan. Kenapa? Tunggu dulu, saya tanya, kenapa Yesus berinkarnasi jadi manusia? 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Memangnya Yesus sebelum berinkarnasi jadi manusia, Yesus pernah jadi apa? Nah, 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saya tanya, Hidup sebelum itu telah Yesus dinyatakan, berinkarnasi jadi dan manusia, kami Yesus telah sebelumnya itu melihatnya, dan apa? sekarang kami bersaksi. Apa? Memangnya Anda bernarasi tadi itu inkarnasi manusia. Sebelum Yesus menjadi inkarnasi manusia, memangnya Yesus pernah jadi apa? Yesus itu sang firman, pada mulanya adalah firman. Di mana? Di mana Yesus mengatakan dirinya akulah sang firman? Nah, mau lanjut? Yesus itu Tunggu dulu, saya sapa ini. firman loh. Saya sapa ini gurunya pendeta ini loh. Assalamualaikum Bang Ardi. Lah, buka Zakaria, coba buka Zakaria. Mau lanjut Bang Ardi, silakan. Lanjut dulu bang. Zakaria pasal Oke. 12 ayat 10. Kamu yang baca lah. Masa kita semua yang baca? Zakaria 12 ayat 10. Baca lah. Oke, saya baca ya. Hmm. Oke, saya baca ya Zakaria 12 ayat 10 ya. Tunggu dulu, saya buka dulu. Zakaria 12 ayat 10. Nah, Zakaria 12 ayat 10, aku akan mencurahkan roh pengasih. Siapa ini roh pengasih ini? Dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Siapa yang mereka tikam? Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Siapa anak tunggal? Dan akan menangisi dia dengan sedih seperti orang menangisi anak sulung. Siapa anak sulung? Ya, sang firman. Apa hubungannya? Jadi ini sudah Anak sulung, anak tunggal hubungannya apa? Sakaria itu kamu tahu itu siapa? Ditanya apa, jawabnya apa? Kamu tahu tidak apa yang diceritakan itu Sakaria itu? Mau tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Atau cocok-cocokologi saja? Udah kayak nggak tahu beliau apa. Padahal udah tahu. kan cocok homologi, ini nubuat. Iya, Makanya iya, saya kalau 53, begitu saya saya tanya, di 53. situ ada dikatakan anak sulung, anak tunggal. Siapa anak sulung? Iya, kalau begitu. Saya pakai Tritunggal loh. Woi. Ini saya. Anak sulung itu siapa? Tunggu dulu. Anak sulung ya sang firman. Itu dikatakan anak sulung itu Sang Israel. firman. Inilah kalau dicocok-cocokkan. Yohanes pasal 1 ayat 8. Anak tunggal Allah menyatakan dirinya. Yohanes 1:8. Kemana-mana Bapak kau. ini kan loh, di sisi lain dia bilang Yesus Tuhan. Di sisi lain Sejak di sisi kapan lain, saya dia mengaku bilang Yesus bukan Tuhan? lah, saya kan tanya Kalau kami mengaku ya. arti nama Yesus itu Anda bilang Allah Kami penyelamat. tidak mempertanyakan. Siapa yang mengatakan Allah penyelamat? Kan kamu bertanya, artinya saya jawab dengan jujur. Lah, Tuhan Anda penyelamat. tidak paham.
Anda kan betul, bertanya ke betul saya, sekali. kok dikalahin saya bahaya betul ini coten-cotennya. Dia bertanya apa artinya? Saya jawab dengan jujur sesuai maknanya. Lalu saya berikan data bahwa saya benarkan ini, saya benarkan saudara. Karena memang ada data. Yohanes apa itu? Di Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Nah, Kristus juru selamat. Tuhan di kota Daud. Iya betul sekali lah. Apa masalahnya di Betul situ? sekali. Tetapi kenapa Anda ketika saya berikan tampolang kagak betul? Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Iya yang mana? betul sekali. Iya Kepada betul Allah sekali. Bapa. Tuhan yang mana? Lah, Anda saya tanya, Anda paham nggak kalau konsep Tritunggal? Saya mau jelaskan Saya Tritunggal. tidak Anda nggak bertanya Tritunggal. Saya bertanya, saya benarkan Anda saudara tadi. Lah, Tuhan telah lahir. Lalu Tuhan Iya. itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? iya Tuhan yang satu itu. Iya, Lah, satu jadi siapa? masalahnya apa di situ masalahnya itu? Ya, kan Coba ini saya Tuhan jelaskan. loh. Yesus Tuhan telah Masalahnya apa lahir. di situ? Coba. Ini ada berapa Tuhan di sini? Iya masalahnya. Lah, itu perannya Pak, bukan Tuhannya Pak, perannya. Ini ada berapa Tuhan di sini? Dia diserahkan ke itu perannya Pak, bukan Tuhannya. Pak. Berarti Tuhannya gagal satu, ini Pak. artinya Yesua ini gagal. Tuhan juru selamat Lah, gagal. Yesus kan Allah penyelamat. Iya, lalu dia diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana? Ke Allah Bapa, memang satu hakikat mereka dengan Allah, Allah Bapa. Bapa itu siapa? Allah Bapa itu Allah yang satu yang setara dengan Dia. Iya, Allah Bapa itu siapa? Yesus. Tadi saya jelaskan. Anda paham Anda nggak arti memberikan firman itu? saya Tunggu makna dulu. arti Dulu. dari Firman nama Yosua. Oh, saya jelaskan kepada Anda dulu. Oh, mau jelaskan. Firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah siapa? Ya kan firman itu adalah Allah. bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lah. Oke. Oke, betul. Nggak apa-apa. Yesus firman. Nah, Betul. firman itu kan perkataan Allah. Kalau tidak ada perkataan Allah, Allah pernah bisu nggak? Ya bisu kalau nggak ada perkataan. Lah, Yesus itulah perkataan Allah, firman Allah, pikiran Berkata Allah. Logika Allah itu Yesus. Begitu. Yes, Simple logika aja Yesus. jelaskan. Allah itu adalah Yesus. Ah, Lalu di Iya. Yesus disunat ini, Allah ini disunat ini diserahkan kepada Nah. Tuhan-Tuhan yang mana? ini ya Anda harus paham dulu. Oh, Kan harus Yesus paham. kan domba yang dinubuatkan itu yang akan menggantikan dosa dunia. Ya makanya dia berinkarnasi jadi manusia. Iya, manusia itu Tidak ada juru berinkarnasi selamat selain jadi daripada- Tuhan. Ini loh. Ya, Lalu saya. dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Bingung kan? Saya aja bingung, Bang. Iya, saya 44 ayat 6. Coba penebus Israel itu siapa? Iya, itu? mau dimanapun Yesaya, mau di Yohanes, terserah. Tetapi saya tetap di sini sebelum Anda menjawab dengan konsisten. Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Gimana? Ini Tuhan loh yang telah lahir. Dan Anda memberikan arti bahwa arti Yesus itu adalah Kalau sang Tuhan firman. penyelamat. Betul? Adalah Allah. Iya. Kamu anggap Allah Yesus penyelamat. salah. Ya, dia kan sang firman yang menyelamatkan. Iya, Lah, sang firman Bapaknya itu iya yang aja. menyelamatkan. Lalu dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Iya. Kepada ketuhanannya, kan dia kan inkarnasi jadi manusia. Bapak paham nggak konteksnya ketika dia berinkarnasi? Yesus punya karena ketuhanan. Bapak nggak pernah baca Alkitab. Bapak harus baca Coba Alkitab kamu dulu, sendiri yang makanya baca. Bapak paham inkarnasinya. Coba Anda sendiri yang baca. Lah, Bapak ketika Yesus menjelma menjadi manusia, Yesus manusia nggak? Manusia. Dia berdoa nggak? Ya berdoa. Karena dia menjelma menjadi manusia. Jadi batal tadi arti Yesus itu. Dan Lukas 2:11 batal. Lah, Yesus kan Allah penyelamat. Bagaimana cara Ini dia jadi menyelamatkan batal ini. manusia kalau tidak tunggu dulu. Jadi, Bagaimana cara dia Lukas menebus dosa? Kalau tidak 2:11 ini dihukum, batal. nggak mungkin lah. Dia nggak mungkin menebus dosa dengan disogok dengan amal atau perbuatan, nggak bisa. Makanya dia harus seperti manusia, harus dihukumkan.
dosa dan pelanggaran harus diselesaikan dengan penghukuman. Dosa tidak bisa disogok dengan amal atau perbuatan baik. Begitu. Makanya Dari Yesus harus mana yang logis, Bang? Mana yang tunggu dulu. Sebelum kembali ke Anda situ, mana yang mengerti logis? konsekuensi dosa Anda dulu. yang berbuat dosa, orang lain yang menebusnya. Masuk logika bukan, enggak? bukan, salah. Salah. Bapak Anda salah yang logika. utang, Bapak salah Anda yang logika. utang, orang lain yang disuruh bayar. Begini. Masuk akal tidak? Begini loh, Pak. Oh, kok Bapak paham begini? nggak dosa? Oh, begini. Dosa itu ketika satu orang dosa dan pelanggaran harus dihukumkan. Makanya karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maka gitu. karena Makanya Allah tunggu, Maha tunggu. Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka Makanya- Yesus diselamatkan dari maut atau dari kematian. Bukan salah, karena begitu. Makanya Yesuslah yang menebus dosa Adam dan keturunannya. Kau bukan keturunan Sampai- Adam, bukan? Saya keturunan Adam. Berarti dosamu juga ditebus. Iya betul, ditebus. Bukan hanya masuk dosa akal satu orang tidak saja, Anda yang tapi berbuat dosa, seisinya. kok Yesus yang nebus? Ibarat Anda yang ngutang di Pegadaian, orang lain kau suruh bayar. Masuk akal tidak? Salah, logikanya begitu. Anda yang melanggar, tunggu dulu. Anda yang melanggar, Anda dihukumkan nggak? Tunggu dulu. Kalau Anda melanggar hukum, Anda dihukumkan nggak? Anda mesti dihukum nggak? Kalau Anda kami pasti melanggar dihukum, ya Anda melanggar dihukum lah. Iya, nggak mungkin lah Anda bayar pakai amal kan? Anda berikan saya hadiah sogok-sogok pengadilan pakai amal kan nggak mungkin. Ketika Anda buat pelanggaran, Anda pasti dihukum. Makanya karena saya yang mengasihi Anda, makanya saya digantikan untuk menggantikan Anda. Lah, salah nggak saya mengasihi Anda? Saya untuk menggantikan Yesus Anda. dikasihi tidak dengan Bapa? Lah, Yesus mengasihi manusia, Allah mengasihi manusia, makanya dia mengkaruniakan sang Ya, firman untuk jadi menebus dosa termasuk manusia. Yesus dia kasihi. Pelanggar hukum harus diselesaikan dengan penghukuman. Masuk akal loh. Jadi pelajaran kamu Kristen. melanggar Melanggar hukum tidak? tidak bisa disogok dengan amal. Makanya Yesus harus disalibkan. Begitu. Itulah yang disebut dengan Allah penyelamat, bukan dia menyelamatkan dirinya. Bagaimana mau selamat, Bukan. Bang? Dia menyunsep. Di mana selamatnya? Secara duniawi dia nyunsep. Nyunsupnya gimana? Coba. Mati kan? Lah, kan pelanggar hukum kan dosa kan harus diselesaikan. Di mana Upah dosa selamatnya, kan Bang? Dia mati. Upah dosa kan kematian, Pak. Makanya Yesus harus mati, digantung. Lah karena dia Lalu kamu senang. menebus penghukuman. Nah, bagaimana melakukan penembus dosa dengan jalan dengarkan, dengan jalan pembantaian, penganiayaan, pembunuhan. Ini Bapak ini lucu loh. Kok lucu? Di sisi lain Bapak bilang Kok pelanggar lucu? hukum harus dihukum. Dihukum nggak? Yesus pelanggar hukum tidak? Iya, karena Yesus mengasihi manusia yang mestinya dihukum. Kan udah saya jelaskan Kenapa tadi. dia nangis minta tolong sama Bapak? Untuk sudah saya diselamatkan jelaskan. dari maut. Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika manusia saya nggak butuh penjelasan, melanggar, Pak. manusia harus Bantah dihukum. saya Pak. pakai data, Pak. Tunggu dulu, manusia ketika melanggar dia harus dihukum. Yang mesti dihukum. Iya, kalau kami kan masing-masing. Artian Ya, saya masing-masing berbuat lah, dosa, karena kalian dia kan yang Allahnya nanggung. Beni bisa berbuat disebut dosa, dengan Beni amal, yang Pak. nanggung. Nggak masuk akal begitu. Ente yang berbuat dosa, Yesus yang nanggung, kan aneh. Ya kan karena dia mengasihi manusia, itulah namanya hukum kasih. Disebut karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba bacakan buat saya. Yohanes 8:29. Oke, saya baca ya. Yohanes 8 ayat 29. Injil Yohanes pasal 8 ayat 29. Pelanggar hukum harus dihukum. Pelanggar hukum tidak bisa disogok dengan amal. Masuk akal ini. Kebenaran absolut itu cuma di Alkitab loh. Ya, enggak Ada apa-apa. itu entah kenapa juga muncul 8:7 Jangan itu. curhat. Aneh-aneh. Baca aja. Oke, lanjut. Yohanes pasal berapa? Yohanes 8:29. Oke. Yohanes pasal 8 ayat 29.
Oke, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Betul sekali. Karena sang Ditinggalkan Bapa yang tidak Yesus sama Tuhannya? Hmm? Ditinggalkan tidak? Apa? Yesus. Lah, kan Menurut posisinya Anda adalah ayat Bapak itu panggil. bagaimana? Jelaskan Posisinya kepada kan saya. dia kan jadi manusia, Pak. Posisi. Saya tidak kan bertanya udah saya jelaskan manusianya. Saya tidak bertanya manusianya. Dan ia Inilah yang Bapak. telah mengutus aku. tadi. Bapak baca. Ia menyertai Alkitab. aku. Di sini untuk menampol Anda tentang penyaliban. Dan ia yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya, Iya betul. Bapa ini tidak pernah meninggalkan Yesus, atau Allah ini tidak pernah meninggalkan Yesus. Iya Nah, kan mereka kan satu, sama-sama Pak. di Ibrani Yang jelas ketika nggak Yesus ditinggalkan lah, dengarkan Pak. dulu dong. Ketika Kan Yesus Yesus kan berdoa, firman. dengarkan dulu dong. Lah nggak Nanti ditinggalkan ada lah. tampolannya. Oke lanjut. Nah, kan Yesus berdoa di Ibrani 5 nomor 7. Karena dia Yesus ini sambil nangis, Pak. Dia berdoa Iya. sambil Kan dia jadi nangis manusia. untuk diselamatkan dari Iya maut. paham saya. Kan dia kan jadi manusia. Betul itu, tidak? Sedang jadi manusia. Oke, saya Iya, nggak pertanyakan itu. Kayak Yesus lanjut, tidak pernah lanjut. jadi kelinci, Pak. Selama dia lahir itu tetap Ya. manusia. Sampai dia Lah, diangkat akan turun manusia juga. Jadi ya nggak perlu narasi-narasi seperti itu. Lalu, Oke dengarkan. lanjut. Setuju. Lalu di sini Ya, kan jadi jelas. manusia bisa nangis. Ah. Ya oke bisa Dan nangis. karena dia jadi ia manusia. yang Pas, mengutus mantap, aku. mantap. Ay, kok ini nih orang ini gimana sih? Dan ia yang mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Betul tidak? Ini tidak pernah terpisahkan, Pak. Tidak pernah, Allah ini tidak pernah meninggalkan Yesus dan tidak membiarkan Yesus untuk dihakimi. Betul apa tidak? Benar atau tidak? Hai, silakan. Pasal 8 ayat 5. Allah Bapa menyuruh malaikat-malaikat. Saya menyembah. tidak bertanya itu. Lihat dulu baca Ibrani, tunggu dulu. Ibrani pasal 8 ayat 5 ya. Baca ya. Mana-mana ini anak. Oke. Selesaikan dulu ini. Oi. Ibrani pasal 8 ayat yang kelima. Pelayan-pelayan mereka Ibrani pasal 1 ayat 8 rupanya lupa saya. Ibrani pasal 1 ayat 5. Oke. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat selain Saya nggak Sang mau ke Firman situ. tersebut. Anak Saya Allah. tidak ke situ Nah, soalnya, Pak. Kenapa nggak mau ke sini lah? Tidak, kan ini pakai selesaikan Saya dulu jawab ini. saya jawab pakai data ini, Pak. Nanti saya Pak berikan kalau Yesus itu didatangi malaikat untuk diberikan kekuatan, Yesus ketakutan. Lah, ini diperintah ini di Ibrani. Ini. Yesus ketakutan melihat malaikat, tetapi saya nggak ke situ. Selesaikan dulu ini. Oke. Dan ia yang telah ini mengutus saya jawab aku, pakai data ini. ia menyertai aku, ia tidak membiarkan Lah, aku ini- sendiri. Jawab dulu ini. Iya Di betul. sini Memang, kata Yesus. memang ketika Betul. Yesus disalibkan, Yesus juga berkata, Eli lama sabaktani. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena posisi dia menggantikan dosa. Karena pelanggar hukum kan harus dihukum. Nah, di sini kan jelas. Tunggu dulu. Dia tahu. Pelanggar hukum kan harus dihukum. Pelanggar hukum harus dihukum. Pelanggar hukum tidak bisa disogok dengan amal. Makanya ketika Yesus posisi berdosa. Saya tidak bertanya itu. Posisi Pertanyaan dia saya. terpisah dengan Allah. Ketika posisi Pertanyaan dia, saya ketika kenapa posisi dia di berdosa sini dulu. Yesus? Iya, Dengarkan saya dulu. paham, Kenapa saya Yesus paham, di saya sini paham. berteriak? Saya paham. Allahku, saya paham. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya betul. Karena Kenapa? posisi dia sedang menggantikan dosa, Pak. Ini nih. Allah Ini Maha nih Suci, Pak. posisinya Tunggu, apa tunggu. ini? Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Saya Makanya- nggak bertanya Allah Maha Suci. Saya nggak bertanya ke situ. Iya, Allah maha suci. Makanya posisi dia berdosa. Makanya dia bilang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu posisinya dia sedang di posisi manusia, Pak. Ketika Coba manusia Anda berdosa, baca. ditinggalkan Coba Allah. Anda baca sampai Tunggu dulu. selesai.
Kalau Enggak Allah mau. yang maha suci tinggalkan Sampai nggak dosa. 47. Kalau Coba nggak baca tinggalkan sampai itu hancur 47. itu. Coba Hancur Anda baca pengajarannya. sampai 47. Kenapa? Apa? Jadi ayat ini bohong ya? Oke. Yang mana ayatnya? Coba. Coba 47. Mulai 45 sampai 50. Jam 45 sampai 47 aja. Di mana ayatnya? Coba baca ayatnya di mana? Matius Oke, 27, 46 dan 47. Oke ya. Hari tadi. Ah. Lagi cari Tanya ini. apa, jawabnya apa. Matius 27 ayat berapa? 47. Ada 46, mulai 46 supaya kamu paham. 46 sampai 47. Oke. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku. Betul, karena posisi dia sedang menanggung dosa. Dengan itu beberapa orang yang terdiri di situ berkata ia memanggil Elia. Siapa Elia? Betul. Siapa itu Elia? Itu kan pikiran mereka di situ, Pak, bukan Yesus yang Dia mendengar. Di mana mereka berpikir? Di situ dikatakan dia mendengar. Dia memanggil Elia. Elia itu siapa? Iya, itu pikiran mereka di situ. Di mana tertulis di situ pikiran? Di sini mendengar itu. Iya, Berapa kan, orang yang berdiri itu kan di situ kesaksian berkata mereka ia yang- memanggil Elia. Ya, itu kan kesaksian mereka yang memanggil dia, Pak. Pak, itu kan kesaksian mereka yang Bukan dididik kesaksian dia. ini, orang yang mendengarkan di sana. Ketika Yesus Dia disalib, mendengarkan itu, berapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Itu Elia siapa ini? Elia itu apa Yohanes, Elia? Pak, Yohanes Pembaptis. Hah? Elia itu Yohanes. Yohanes. Artinya Yesus itu memanggil Yohanes ketika Eli, Eli, Elia. Apa lagi? Apa data lagi? Nggak ada Ini masalahnya jadi di situ. Yesus ini Eli, Eli, Eli. Siapa itu Eli, Eli? Lah, Ternyata dia panggil Yohanes. Siapa ini yang disalib ini? Bingung. Sama Bang, saya juga bingung. bukan saya lagi bingung ini, Pak. Saya lagi cari data ini. Oh, cari data. Batuk saya. Oke. Alalala. Nah, lalu bukan masalahnya tadi apa itu dengan Yesus itu yang dipermasalahkan? Nggak ada masalah di situ. Dia memang Yang orang pertama Kristen kayak kamu gitu. belajar mendengar ya, supaya kamu tahu. Yang pertama, Oke. ya. Apa? Yang Coba pertama, jelaskan. waduh. Yang pertama Yohanes 8:29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, kan jelas. Betul? Iya, betul sekali. Memang Yesus itu utusan. Makanya ada Saya konsep nggak bakal, perhitungan jangan di dulu situ. disangga, dengarkan dulu. Oke, lanjut. Lalu di Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Artinya Yesus ini didengarkan doanya. Kembali lagi Yohanes 8:29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Oke. Nah, lalu di sini di Matius 27:46, Eli, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu bertentangan dengan ini pernyataan Yesus.
Yohanes 8:29 ternyata di sini Tuhannya, Allahnya ini pergi. Nah, ketika orang-orang di sekitarnya dia 47 mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ternyata Elia itu siapa? Silakan. Oke, kan sudah saya jelaskan tadi. Apa yang kamu jelaskan? Saya Dengar nggak dulu, bertanya biar posisinya, saya Pak. Gimana saya Ya, menjelaskan? silakan. Oke, posisi Yesus kan, posisinya kan sebagai manusia. Ah, dan orang Kristen percaya itu istilah diutus mengutus itu kami percaya, Pak. Justru itulah yang mendukung konsep Tritunggal. Ada 3 peran dalam satu kesatuan. Nah, yang Bapak sering ngomong utus terus. Justru diutus mengutus itu mendukung konsep Tritunggal. Kan gitu. Nah, ketika dia jadi manusia, dia bisa sedih. Ya karena memang pribadinya jadi manusia. Lalu masalahnya di situ apa? Begitu. Masalahnya jawaban Anda tidak nyambung. Lah, nggak ada. Itu yang karena masalahnya. Allah Bapa menyuruh malaikat-malaikat. Masalahnya jawaban saudara kagak nyambung, Bang. Apa saya tanyakan, Kagak apa nyambung yang kamu gimana? jawab? Kan sudah saya jelaskan. Kagak nyambung. Yesus berkata Eli lama sabaktani kan Coba posisi saya dia kan tanya sedang menggantikan dosa. Beni, nyambung tidak pertanyaan lanjut. saya dengan jawabannya? Enggak, dia kehabisan literasi itu udah Pak. Makanya susah Kagak jawab. nyambung. Siapa yang bertanya tentang Tritunggal? Nggak ada. Bertanya tentang utusan kan? Saya nggak bertanya itu. Pertanyaan saya di sini dan pembahasan saya di sini, dan ia yang telah mengutus aku ini bukan perkara utusan. Ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Itu. Ya. Nah, lalu ketika di proses penyaliban ini siapa? Di Matius 27 45 sampai 50. Cuma saya mengambilkan saudara poinnya. Di sini Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani. Artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya sudah kontradiksi dengan ayat ini. Lalu orang-orang di situ yang mendengarkan di sekitarnya, berapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Elia ini sopo? Kan udah saya jelaskan awal tadi. Yesus itu kan sang firman, makanya Bapa tidak bakalan meninggalkan dia. Memang mereka itu satu eksistensi. Kenapa dia meninggalkan Yesus pas disalib? Satu eksistensi. Allahku, berarti kenapa kau penjelasan saya tidak meninggalkan didengar. aku? Berarti penjelasan saya tidak didengar tadi. Nggak nyambung. Kami dengar, cuma nggak nyambung. Lah, penjelasan saya tidak didengar. Kan udah saya bilang, pelanggar hukum harus dihukum nggak? Harus dihukum. Saya kagak Pelanggar ke hukum situ. tidak bisa Di sini disebut orang-orang dengan di situ amal. mendengarkan. Eli, Ya, ternyata dosa. Elia. Tunggu dulu. Dosa dan pelanggar hukum harus dihukum. Dosa dan pelanggar hukum tidak bisa disogok dengan amal. Makanya ketika Yesus posisinya dihukum, itu posisi dia sedang berdosa. Allah Maha Suci tidak mungkin bergaul dengan dosa. Begitu. Ya, apa jawabannya? Silakan Bang Kardi. Ya makanya Allah meninggalkan dia. Waduh, dibuang nih anaknya berarti. Oke. Sang Bapa itu yang dipanggil itu. Sang Bapa meninggalkan dia. Berarti Posisinya Yesus sedang berdosa. bersalah Begitu. ya. Iya, posisi dia sedang menanggung dosa, Pak. Maksudnya Saya nggak dosa-dosa tanya manusia nanggung ditanggung. dosa. Saya nggak nanya nanggung dosa. Yesus salah nggak? salahnya gimana maksudnya? Coba Iya, jelaskan. Yesus bersalah atau tidak bersalah? Ketika dia disalibkan, Loh, lah dia disalib itu karena salah atau karena tidak salah? dia disalibkan, posisi dia itu berdosa, bukan salahnya yang Bapak tanya. Loh, berdosa itu kesalahan atau kebenaran? Kesalahan, betul-betul pelanggar hukum. Nah, berarti melanggar hukum. Yesus Iya, melanggar melanggar. hukum. Yesus melanggar hukumnya siapa? Begini loh Pak. Enggak, jangan kemana-mana. Bapak nggak- Yesus Bapak melanggar nggak- hukumnya tunggu siapa? dulu. Jangan kemana-mana.
Yesus Saya melanggar paham hukumnya pertanyaan siapa? Bapak itu seolah-olah Bapak bertanya gini loh, Yesus Jangan tidur jam berapa begitu? kemana-mana. Kan begitu. Ini pertanyaan simpel. Yesus ke toilet jam berapa kan begitu Yesus pertanyaannya. melanggar Bener nggak? hukumnya siapa? Jangan kemana-mana. Yesus, contoh nih, contoh. Saya menampar orang, jediak. Kemudian, saya bersalah karena melanggar satu, perintah agama. Saya melanggar aturan agama. Dua, melanggar aturan negara. Nah, itu dua, saya melanggar aturan negara. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu berdosa dan bersalah. Yesus melanggar aturan siapa? Aduh, tidak mengerti Bapak ini. Bukan ya. aduh, tidak. Jangan tidak begitu. Jadi begini, Bapak ini nggak ngerti. ini pertanyaan saya. Begini loh, Pak. Ya, tunggu Penjelasan dulu. saya gini. Tunggu. Yesus itu melanggar aturannya siapa? Aduh. Saya tanya dulu, Yesus, jangan kemana-mana. Ini fokus ya, didengerin. Kalau ada orang tanya itu, dengerin ya. Kalau ada orang tanya, Masalahnya pertanyaan itu Bapak itu nggak nyambung. sabar. Pertanyaannya nggak masuk logika. Sabar ya. Pertanyaan saya, tolong didengarkan dulu. Setelah didengarkan, diproses di otak. Setelah diproses di otak, baru dianalisis. Setelah dianalisis, baru tentukan jawabannya yang mana yang pas. Oke, didengarkan dulu. Oke, ini pertanyaan saya. Yesus melanggar aturan siapa? Yang saya tanya itu aturan siapa? Berarti subjek di situ jawabannya. Ingat ya, subjek. Bukan begini, bukan begitu, tapi subjek yang saya tanya. Paham? Gimana sih Bapak lalu ponis Sang Firman Jangan melanggar? kemana-mana, jangan Gimana kemana-mana, maksudnya? jangan Bapak jangan kemana-mana, Bapak vonis gitu loh, jangan pertanyaan kemana-mana. Ini gak ada vonis, tenang aja. Yesus melanggar aturan siapa? Siapa yang saya tanya? Siapa? Jadi itu adalah subjek. Ya, silakan. Yesus nggak pernah melanggar aturan. Loh, gimana sih tadi katanya melanggar? Lah yang saya bilang Yesus menggantikan manusia yang melanggar aturan. Paham Lah nggak? ya aturannya siapa? Logika Bapak ini dangkal Loh, kayak logika anak sekolah minggu. Gimana Begini sih? loh. Tadi katanya Yesus melanggar aturan. Sekarang saya tanya, Yesus melanggar aturannya siapa? Yesus tidak pernah melanggar aturan. Loh, tadi yang bilang Yesus melanggar aturan siapa? Tetapi Yesus menggantikan. Tadi yang bilang manusia jangan yang kemana-mana, melanggar enggak, aturan. jangan kemana-mana. Saya paling nggak bisa dibelokkan ya. Jadi Ya, dengerin dulu, ya. dulu. Tadi yang bilang Yesus melanggar aturan itu siapa? Apakah A. Ardiansah atau B. Koscielny? Siapa? Saya nggak bilang Yesus melanggar aturan. Saya cuma bilang harus dihukum. Ngeles. Coba saya tanya Bang Dalbo. Dia tadi bilang nggak Yesus melanggar aturan? Pelanggar Tunggu. hukum Tunggu. harus dihukum. Gus, Ya. diam dulu, Gus. Pelanggar hukum tidak bisa disogok dengan Gus, amal. tunggu Makanya dulu, Yesus Gus. menggantikan Gus. di situ. Dia tadi melanggar, dia tadi bilang Yesus melanggar aturan nggak? Melanggar aturan. Ada dua orang saksi di sini, Bang Beni. Dia tadi bilang Yesus melanggar aturan nggak? Saya tidak Melanggar bilang. aturan. Nah, ada Bang Zuma. Coba Yang tanya saya Bang berkata bahwa Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Wih, Gurunda asli. Salam kenal Gurunda ya Allah. Assalamualaikum Bunda. Salam kenal Gurunda, nama saya Ardiansah Gurunda. Gimana suara saya teman-teman? Kecil Ya, kok bisa ya? Lanjut. Karena melanggar aturan Gurunda ini. Oh iya, kalau tidak melanggar aturan mungkin disalib. Ini pertanyaan simpel saya Gurunda ke dia. Tadi dia bilang Yesus melanggar aturan. Sekarang saya tanya ke dia. Nah, tidak Loh. ada itu berkata. Loh. Saya bilang pelanggar hukum harus dihukum. Oke, pelanggar hukum harus dihukum. Yesus melanggar hukum nggak? Oke, saya ulang lagi ya. Yesus melanggar hukum nggak? Jangan kemana-mana. Yesus melanggar hukum nggak? Tidak. Loh, Tetapi- lah terus kenapa dihukum? Yesus menggantikan manusia yang melanggar hukum. Saya berkata tadi, Yesus menggantikan manusia yang melanggar hukum. Salah. Bukan Yesus yang melanggar hukum. Lanjut.
itu adalah orang fasik. Host gedein Bang Zuma, host. Gedein Bang Zuma, host. Siap, siap. Oke. Biar. Yang dibunuh menggantikan Nabi Aki Isa Mirror. adalah orang fasik, pengkhianat, dan dia adalah orang terkutuk. Itu Lah, di mana Nabi Isa datanya? itu yang mati. Di mana datanya? Oke, baik. Cuma Mohon izin ya, Coba. Bundar dia. Lanjut Gurunda, lanjut. Saya mau mandi soal. Baik. lanjut. Jangan mandi. Anda udah Gini, paham Bung. tadi pelanggar hukum harus dihukum. Pelanggar hukum tidak bisa disogok dengan amal, langsung mandi. Nggak boleh Loh, gitu. aku mandi kok nggak boleh, gimana ini ceritanya? Oke, lanjut. Gini, Bung. Oke. Di Amsal 21 nomor 18 ini ketetapan Tuhan. Namanya kitab Amsal berarti kitab hikmat, kitab ketetapan. Dikatakan di Amsal 21 nomor 18 dengan sangat jelas diterangkan kemudian, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nubuah tentang Yesus anak Maria tertulis di dalam Mazmur 91. Engkau hanya memandang, engkau hanya melihat, menjadi saksi kemudian orang-orang yang fasik. Berarti Yesus anak Maria diangkat ke langit lalu mempersaksikan kemudian orang-orang fasik yang menggantikan dirinya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Mazmur 91 nomor 8. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi yang di atas tiang salib itu adalah pengkhianat, yang di atas salib itu adalah orang fasik. Dan saya bisa menyajikan bukti-bukti bahwa anak daripada Nabi Isa itu diselamatkan, diangkat ke langit. Di mana buktinya? Coba tunjukkan buktinya. Oke, Di mana baik. buktinya? Baik. Anda melihat alur cerita kemudian. Yang pertama adalah di dalam Amsal 6 nomor 16. Saya ambil dari akarnya dulu. Karena agama Kristen Akarnya nggak di agama situ, Bang. Sabar dulu, Cuma sabar dulu. salah. Sabar dulu, Akar penebusan itu kejatuhan Adam, Bang, bukan Amsal. Nanti saudara sangga. Nanti Tidak ada itu. Ini Itu tidak Zuma nggak pernah baca Alkitab ini kalau begini. Sabar. Saya ini. jangan gini. Kalau berbicara Tunggu dulu. Akar pertama kali dosa itu muncul kejatuhan Oke. Adam, Bang, bukan Amsal. Bang Oke. Zuma nggak pernah baca Alkitab. Oke, saya paham. Lanjut. Saya paham. Pemahaman lanjut. saudara itu berasal dari Roma 5 nomor 12. Tetapi tidak ada data dari firman Tuhannya. Oke ya? Lah, Tidak ada data dari mana sih? Anda Saudara. coba buktikan datanya yang benar di mana? Coba. tidak ada data dari Lupa Tuhan. dosa Saya adalah jangan maut. Tunggu, saya tunggu, jangan lupa kasih dosa adalah tunggu. maut. Saya Pelanggar tidak hukum harus dihukum. Pelanggar hukum tidak bisa disogok dengan amal. Makanya Yesus menggantikan manusia dihukum begitu. berarti Anda keliru di situ. Anda mengatakan pelanggar hukum harus dihukum. Itu sudah benar itu. Iya Nah, betul. siapa yang pasti dia yang dihukum? Tunggu dulu. Pelanggaran bisa nggak Siapa yang ditebus dengan amal? berkhianat dia yang dihukum. Kenapa Saya jadi nggak tahu entah kenapa juga bisa pelanggaran ditebus dengan amal. Ya sabar dulu, makanya aku jelaskan dulu. Oke, Habis lanjut. itu, iya oke. Satu hal yang perlu saudara pahami. Di dalam perjanjian lama kitab orang Yahudi tidak ada dosa. Kitab Kristen itu perjanjian lama. Itu kitabnya orang Yahudi, Bung, yang diambil kemudian oleh orang Kristen. Yesus Ya. pakai PL nggak? Yesus orang Yahudi, bukan orang Romawi. Oke ya, Kristen sabar ya. pengikut Kristus nggak? Kristen pengikut Kristus Kristen nggak? pengikut Kristus, tapi Kristus Oke. yang dimaksud di sini adalah Paulus. Paulus itu Kristus. Salah. Di mana ayatnya? Tidak salah. Dimaksud Paulus di 1 mana ayatnya? Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Oke? Itu pengakuan Paulus. Makanya pertama kali sabar saudaraku, sabar. Makanya pertama kali orang Kenapa disebut Paulus Kristen. berkata seperti itu? Karena Paulus adalah rasul Yesus Kristus. Nah, itu dia, makanya ini beda. Paulus benar-benar mengaku Kristus, bahkan Paulus sendiri mengaku sebagai Bapa. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau sebut satupun Bapa di atas muka bumi ini, sebab hanya ada satu Bapakmu yaitu yang di surga. Tapi Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Jangan terlalu melebar dulu. Materi apapun yang saudara sajikan, Iya, kami tahu kunci Oke, matinya. lanjut, Jadi lanjut. kita fokus dulu ke siapa yang dibunuh di atas tiang salib ini. Kunci matinya gimana sih? Saya paham mati-matinya pendeta dan hancurnya mimbar gereja itu saya tahu semua. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam penyaliban. Penyaliban di dalam Amsal 6 nomor 16 Tuhan sendiri yang berfirman. Enam perkara
perkara yang dibenci. Ingat, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini Anda paham nggak ini? 6 perkara yang dibenci. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Amsal 6 nomor 16. Salah satu dari 6 perkara ini, salah satu dari 7 yang kekejian yang dibenci oleh Tuhan ini adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke? Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. 2. Ketiga, Ibrani 4 nomor 13, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Roma 14:12, demikianlah setiap orang di antara kita yang memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. 1 Petrus 4 nomor 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Galatia 6 nomor 5, sebab tiap-tiap orang yang memikul tanggungannya sendiri-sendiri. Kolose 3 nomor 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang dengan kesalahannya. Itu poin yang Anda harus pahami. Jadi jangan pernah Anda bermimpi dosa Anda diambil alih oleh anak Maria. Yang di atas salib itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Kita masuk kepada poin itu. Perhatikan 1 menit, habis itu Anda tanggapi. Pada saat proses penangkapan, Yudas bersama dengan tentara Romawi datang. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 18 satu perikop. Yudas datang bertanya kepada seseorang, siapa yang engkau cari? Seseorang ini bertanya kepada Yudas, siapa yang engkau cari? Yudas berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Kalau saja Yesus anak Maria ini yang ada di hadapan Yudas, maka Yudas akan berkata, engkau yang aku cari. Tapi dia mengatakan, aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum tersebut? Akulah dia yang engkau cari itu. Yudas dan tentara Romawi mundur lalu berjatuhan. Ada apa? Ada apa? Sampai dia jatuh. Hanya dengan mengatakan, akulah yang engkau cari. Jatuh mereka kaget karena dia tidak menyangka orang ini mau mengaku sebagai Yesus anak Maria. Padahal ada yang aneh di situ. Ketangkap orang ini. Ditangkap, digiring kemudian. Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Markus 51. Oke, ketika ditangkap, Yesus berjalan, orang yang tadi ngaku Yesus ditangkap. Lalu kemudian muridnya lari semua meninggalkan Yesus. Di Markus 14 nomor 52, ketika murid-muridnya sudah berlarian, ada seorang pemuda dengan menggunakan kain lenan berjalan di belakang daripada Yesus yang tadi mengaku sebagai Yesus. Setelah ingin ditangkap, orang tersebut kemudian lari melepaskan kain lenan. Lolos. Sekarang permasalahannya adalah siapa orang yang menggunakan kain lenan sebelum perjamuan kudus terakhir? Coba. Silakan lajilaka. Itu PR buat saudara. Ada seorang pemuda. Itu nggak ada masalahnya itu. Kekejian bagi Tuhan adalah orang yang tidak berdosa. Ya memang tidak berdosa. Dosa kekejian memang adalah kalau kamu tidak percaya Yesus sudah menggantikan kamu dihukumkan, ya tetap kekejian lah bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dosa tersebut. Apa masalahnya di situ? Nggak ada masalah. Coba. Masalahnya tidak ada di situ. Di mana dalilnya? Di dalam kitab orang Yahudi, dosa ditebus dengan darah manusia. Coba. Di mana dalilnya dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Tunjuk dalil. Ya, buka dalil sambil dengar. Masalahnya di situ apa itu masalahnya? Masalahnya Anda Bang Zuma pernah baca Alkitab dong? Dulu saya tanya, Bang Zuma pernah baca Alkitab nggak, Kejadian sampai Wahyu? Hampir semua versi saya baca. Penjurunya itu
Batu penjuru. Batu penjuru apa batu penjuru? Yang saya tanya, di mana dalilnya sebagai konsep di agama Yahudi dosa ditebus dengan Batu cara penjuru itu menceritakan siapa itu, Bang? manusia? Coba. Di mana dalilnya itu Bukan dulu? begitu, tidak ada. Pelanggar hukum harus dihukumkan. Iya Melanggar betul. hukum Berarti tidak yang bisa disebut mengkhianati dengan Nabi amal. Isa, Betul yang nggak? berkhianat kepada Betul. Nabi Yesus, Bang dia yang Zuma, harus Bang Zuma menanggung ini harus betul. bertobat ini. Bang Zuma harus bertobat. Kenapa saya bilang bertobat? Karena Wah. ketika Adam jatuh ke dalam dosa, setitik dosa tidak bisa Heeh. menghampiri Allah yang Maha Suci. Setitik Gitu. dosa. Gitu. Adam tidak bisa Oke. memberi hadiah Oke. kepada Allah pakai amal Oke. ibadah. Berarti benarlah Dulu pernyataan satu saya. orang mendirikan panti asuhan begitu, bukan begitu. Tetapi Oke. Berarti benarlah setitik pernyataan saya. dosa Bang. tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Tunggu dulu. Oke. Makanya Allah yang Maha Kudus mengasihi manusia. Ini disebut dengan Dengan cara membunuh Allah manusia mengasihi. gitu. Dengan cara membunuh manusia. Dengan cara bukan Allah sendiri yang turun ke dunia. Berarti Tuhanmu mati. Dibunuh manusia. Tuhanmu mati dibunuh manusia. Allah berinkarnasi, manusia dihukumkan. Oke, Iya, Allah Tuhanmu merubah dirinya menjadi bukan Tuhan lalu dibunuh, begitu? iya, Allah yang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya dibunuh. Karim. Jadi pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi bukan pencipta gitu? Pernah pensiun, jadi pencipta, menjadi ciptaan, gitu? Kok bisa pensiun? Aduh, dangkal sekali logikanya. Tuhan itu Bukan tidak begitu. bisa dibunuh. Logikamu terlalu dangkal. Semua Tidak logikamu bisa, dangkal. tidak bisa. Logika Zuma Dengarkan, ini dangkal dengarkan. loh. Filipi Anda 2 paham nomor ritual nggak? 6. Dulu. Saya bacakan. Saya bacakan kalau Tuhanmu Anda pensiun. paham Saya ritual bacakan nggak? dan Anda paham ritual? saya bacakan kalau Tuhanmu pensiun. Anda Tidak paham usah banyak ritual? cerita. Saya paham, bahkan Anda- setiap hari Anda saya paham makan ritual? mentah itu. Saya makan pakai nasi. Dengarkan. Anda paham Filipi 2 firman nomor nggak? 6. Saya paham itu ajaran setan. lanjut. Menjelma itu ajaran setan. Animisme. Dengarkan Ajaran saya. setan. Filipi 2. Dengar. Anda mau lari kemana pun saya udah katakan. Mimbar gereja jadi bonyok di hadapan saya. Dengarkan. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 9. Itu gereja yang nggak pernah baca Alkitab yang bonyok, tapi kalau gereja saya mah nggak bakalan bonyok. Lanjut. Tadi Anda mengatakan Apa? Tuhan Anda tidak pensiun. Saya bacakan dalilnya Tuhan Anda pensiun. Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, lihat dia pensiun. Melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pensiun dia jadi Tuhan. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Pensiun, Tuhan Anda pensiun. Ini persis dengan ajaran Trimurti. Brahma turun menjadi siapa? Arjuna, Krishna dan seterusnya. Nih, coba lihat. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan, dengarkan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, si Theos telah merendahkan dirinya dan si Theos taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang kayu salib. Tuhanmu pensiun, habis itu menjadi manusia, habis itu dibunuh sama manusia. Ini kan yang Anda sembah. Ini kan Tuhan yang pensiun dari Tuhan, ini yang Anda sembah. Betul? Maka belajar begitu, Gurunda kok suaranya kecil, gurunda pecah-pecah. gitu ya. Saya pakai iPhone soalnya. Dari situ. Memang Jangan ada lah. enggak ini. Nah, saya jadi pakai saya mau iPhone. jawab dulu. Saya mau jawab dulu. Iya, Ya, silakan. silakan. Kecil suara saya ya. Coba. Lebih kecil. Saya tapi jelas kok gurunya. Lebih kecil dari biasanya tapi jelas kok di saya. Jelas. Ci, ci.
pecah. Iya sih, pecah sih. Cuman masih wawasan masih Bapak. bisa terdengar. Ya. Tapi jelas Gurunda, jelas. Ya lanjut. Oke, lanjut. Jelmaan itu gimana jelmaan? Misalkan saya ini buat video saya di HP. Saya buat video, tuh saya sebarkan video saya rusak nggak? Video saya rusak, saya rusak. Ini yang disebut Nggak rusak, jelmaan. soalnya- Makanya logikamu terlalu dangkal. Nggak ada kata Soalnya kunci yang itu. di dalam dengar Bung. Anda tafsir ayat seenak Sabar, Anda. Bung, Anda Nggak bisa membawa begitu. Anda mencontohkan Tuhan itu seperti video. Sekarang kalau Bukan video begitu, bukan begitu, Pak. Saya mencontohkan jelmaan itu ibaratkan begini. Oke, Bang Zuma buat oke, video. oke. Bang Zuma Oke. buat video. Terus videonya Bang Zuma sebarkan. Ketika orang menonton video Bang Zuma, videonya rusak, kasetnya rusak. Kasetnya rusak. Apakah Bang Zuma ikut rusak? Oke. Enggak begitu. Oh, Enggak begitu, oke. betul. Bertobatlah. Nah, Udah sekarang paham, saya balik. Paham. Sekarang Oke, saya balik. betul. Anda membuat video. Anda yang membuat video. Video Anda aku beli, aku putar, habis itu aku kencingin video itu. Apakah saya kencingin Anda? Apakah saya kencingin Anda? Ketika saya kencingin kaset video Ya. Anda, apakah saya kencingin Anda? Lah Anda mengkencingkan kaset video saya, bukan Berarti Bukan saya yang Yesus Anda ketika kencingin. dikencingi, siapa yang dikencingi? Yesus atau Tuhan? apa? Yesus nggak pernah dikencingi. Anda jangan Kena dia. Kena dia. Makanya yang mati di atas tiang salib itu bukan Tuhan. Yang mati di atas tiang salib itu pengganti Nabi Isa alaihi salam. Orang fasik, orang munafik, pengkhianat yang dijual, dibumbui oleh orang-orang Farisi, dijual kepada orang Yahudi dan Romawi, Romawi dan Yunani, dijadikan Tuhan pengganti Theos. Mampus. Ada lagi? Anda dulu saya tanya, Anda paham nggak apa itu arti nama Yesus? Anda tahu arti nama Yesus? Yesus Apa? itu bahasa Yunani. Itu apa? Yesus dalam bahasa Latin terjemahkan Apa itu? sendiri. Saya nggak berani, nanti saya dibilang penghujat. Bukan lagi. Yesus itu apa? Yesus dalam bahasa Latin. Bahasa arti Latin nama adalah Yesus itu induk apa? daripada bahasa Yunani. Anda ketik sekarang di Google, Yes spasi sus artinya apa? Saya nggak berani. Enggak. Loh, bukan bahasa Ibrani itu bahasa Arti nama Yunani Yesus itu. saja Anda nggak tahu. Ya Allah yang karim. Arti nama Yesus saja Anda nggak tahu, gimana Anda mau jelaskan Yesus? Nggak Coba pernah baca Anda yang Alkitab jelaskan. berarti Coba Anda yang jelaskan Yesus ke saya. itu gabungan dari Joshua Yasa. Itu Joshua bahasa Yasa itu Ibrani, kok artinya larinya ke situ? Allah penyelamat. Kalau Anda hanya menerjemahkan nama Allah penyelamat, Bahasa. berarti Allah penyelamat itu lebih dulu Yosua bin Tunggu Nun. dulu. Siapa yang Tunggu pertama dulu. kali menggunakan nama Yosua? Siapa? Nama Yesus saja Anda nggak paham. Oke, Anda mengatakan Yesus Yesus. saja Anda nggak Sekarang paham. saya tanya, Gimana saya siapa mau- manusia itu? pertama di atas Yesus muka bumi itu ini yang menggunakan kata Jehovah nama penyelamat. Yosua? Siapa manusia pertama sebelum anak Maria menggunakan nama Yosua? Siapa? Oh, perjanjian lama tidak menggunakan nama Yesus. Karena Nenek perjanjian lama Mukiper yang melanjutkan dakwah Musa siapa? Yang melanjutkan dakwah Musa siapa? Yang Namanya menampakkan siapa? diri kepada Musa, Yosua. kepada Yesaya itu Yesus. Itu Yesus. Aduh, bahaya Itu ini. Yesus. Bahaya ini. Yang menampakkan dulu, saya mau jelaskan. Yang menampakkan diri kepada Musa, kepada Yesaya. Bukan menampakkan. Kau maju pula di medan perang, matilah kau. Itu Yesus, itu Yesus. Makanya Yesus ini kan Yesus nama berkata, tidak ada- Latin, dulu. nama Latin, Tidak ada seorang nama pun yang- Yunani. nama Yunani Yesus. lagi. Yes. Yesus itu artinya gabungan Joshua Yasa, artinya Allah penyelamat. Dan Yesus Sekarang itu firman. kalau Tunggu dulu. Tunggu. Yesus itu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman siapa itu bilang Yesus itu bersama-sama dengan firman? Allah. Siapa bilang? Yesus Firman itu itu berasal bersama-sama dari dengan Allah. firman. Dan firman Yesus itu adalah daging. Allah. Daging, sedangkan Yesus firman itu itu- adalah perkataan. Apakah Yesus sama itu antara firman. perkataan dengan daging? Perkataan Allah. Ih, Yesus itu perkataan. Yesus itu Yesus perkataan perkataan. yang berinkarnasi.
Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi daging, bukan daging. Bagaimana coba tetapi coba firman yang bagaimana berinkarnasi caranya menjadi daging. perkataan berinkarnasi? Coba bagaimana caranya perkataan berinkarnasi coba? Oh, Anda pengen membatasi Allah seperti manusia begitu? Justru Anda yang membatasi Tuhan menjadi inilah. manusia. Tadi kan Anda sudah menjelaskan, sudah saya jelaskan. Kristen membatasi Tuhan sampai Tuhannya pensiun. No. Ini Paulus dalam surat Filipi 2 membatasi Tuhan dan Yohanes pasal 1 ayat 3 ya. menjadi mati di atas tiang salib. Tunggu dulu. Udah suaranya hilang tadi. Lagi. Yohanes pasal 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dari Dia segala sesuatu dijadikan, bukan dari Yesus tapi dari Tuhan. Yesus. Bukan dari Yesus itu Yesus. adalah firman. Yesus itu adalah Yesus itu nanti Yesus ada. Allah penyelamat bukan? Ye- Yesus Allah penyelamat bukan? Yesus firman Allah penyelamat bukan? Yesus Yesus itu itu ada nanti manusia setelah katanya. ibunya ngeden. Miau. Kok bunyi kucing? Baru Yesus Tunggu dulu. ada. Yang Jadi yang menampakkan dirinya menjadikan kepada segala sesuatu Yesaya itu itu adalah tadi Allah Yesus, melalui ya. berfirman. Ya, jadi biar si Zuma ini enggak dangkal wawasannya. Firman itu adalah logika Allah, hikmat Allah, Yes. pikiran Allah Yes. yang Pikiran- bersama-sama dengan Pikiran Allah. berinkarnasi menjadi manusia Istilah itu anak gimana Allah, ceritanya? istilah anak Allah itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Istilah Salah. anak Allah. Makanya I- Yesus itu adalah Istilah anak Allah itu artinya hamba Anak- yang saleh. anak baru Amsal kemarin 3 baca nomor Alkitab. 11 nomor 12. Jangan asumsi di sini. Kita paham Bible tidak kok. ada, saya tidak asumsi, saya pakai data. Amsal Coba 3 buka nomor 11 nomor 12 yang disebut anak Allah adalah hamba Allah. Mama Yohanes Makanya pasal 8 dikatakan ayat orang 42. Israel Yohanes itu 8 sebagai ayat anak-anak 42. Elohim. Maksudnya apa? Hamba-hamba yang intim terhadap Tuhan Elohim. Bukan anak seperti anak ayam, bukan. Belajar lagi. Pendetanya Yohanes sekali pasal suruh 8 sini. ayat 42. Tunggu dulu. Yohanes Yohanes pasal 8 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Betul nggak? iya, sebab Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab? Karena aku ada firman. Iya, Enggak sebab aku begitu keluar dan dalilnya. datang dari Allah. Segala Lah, sesuatu yang ini keluar membaca dari Allah, Tunggu. segala sesuatu yang keluar dari Allah, apakah Allah? Hehehe. Ya, Segala sesuatu yang keluar dari Allah, apakah Allah? inilah si Zuma ini. Di sisi lain dia bilang Yesus datang dari Maria. Di sisi lain dia Kan nggak bisa faktanya bertahan memang untuk dia menjadi dari sebuah Maria. Allah. Dia tidak keluar dari Allah, tapi keluar dari rahim Maria. Wa makaru Tunggu wa dulu ya. makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu menipu Allah, menipu orang beriman, menipu orang-orang yang punya akal, tapi sesungguhnya makarnya kemudian. 1 Petrus pasal 18 ayat 19 dan 20. 1 Petrus 1 Petrus pasal 18 ayat 19 sampai coba 20. kau bacakan. bacakan. Kamu lah yang Oke, baca. saya bacakan ya. Ya. Kalau Yesus itu benar-benar Allah yang dijanjikan ya oleh Jehovah ya. 1 Petrus. 1 Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan betul, dirinya. betul. Terus, oke. Lalu yang dipilih sebelum dunia dijadikan itu Dia dipilih manusia sebagai apa? apa? Dipilih sebagai apa? Siapa yang memilihnya? Sebagai penyelamat. Siapa yang Sebagai memilihnya? penyelamat. Siapa yang memilihnya? Yang memilihnya ya pribadi yang pertama. Ya, Karena yang pertama yang memilihnya. berarti ada yang lebih dulu memilih. Lah tidak, Yesus itu firman yang bersama-sama dengan Allah. Wow. Itu ada
Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada saat firman itu menjadi manusia, barulah Yesus ada. Makanya ngeden Maria, meow, meow. Salah kucing. Iya, 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 iya. Barulah Yesus Saya ada. jelaskan Maka, ya maka ditulislah oleh pengarang kepada Yohanes, perkataan Tuhan itu telah menjadi lihat ya. daging. Nah, Bapak benar kan saudara? Kalian di atas, kalian paham. Bapak Kalian benar paham kan? bahwa Datang itu bawa ketika dogma, firman itu, datang bawa tunggu dulu. doktrin, dihantam pakai Bible sendiri, mampus, masih mau datang besok. Doktrin kan hasil eksegesis, bukan hasil tafsiran logika. Nah, seenak eksegesis kita itu yang tafsiran, paman cantik. Eksegesis itu Ya, tafsiran, bukan hasil tafsiran, tapi hasil eksegesis. tidak pengalaman, tidak pengalaman. Bukan hasil bisa makan, bedakan tapi hasil eksegesis kunyah. dengan eksegesis. Gimana cerita? Paham? Anda paham eksegesis dengan eksegesis? Paham lah. Beda eksegesis dengan eksegesis. Sumber dan yang ditafsirkan kemudian. Si Zuma ini eksegesis, dia bukan eksegesis. Zuma ini eksegesis. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada pilihan lain untuk menebus dosa. Karena Sekarang dosa gini, tidak bisa siapa ditebus. yang menuduh? Dengar. Siapa yang menuduh? Dengar. Siapa yang menuduh Adam itu mewariskan dosa? Siapa yang menuduh? Tidak ada Adam mewariskan dosa, nggak Nah, ada. tadi. Tidak ada istilah dosa keturunan, nggak ada. Reposisi. Adam jatuh ke dalam dosa. Oke? Salah. Anda salah di situ. Lalu apa? Adam jatuh ke dalam dosa, Anda mewarisi dosa, betul? Bukan mewarisi. Begini loh. Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, Dia tidak tahu baik dan buruk. Adam itu tidak tahu baik yang buruk. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia tahu baik Pada dan buruk. saat Makanya Adam sekarang Adam dan kena kamu di sini, Makanya kena Adam kamu di dan sini, kena kamu di keturunannya sini. Sudah banyak harus pendeta buat menyembelih seekor keping domba. kepalanya dengan Domba materi itu ini. siapa itu domba? Sebelum, dengar, Domba itu siapa? sebelum Domba itu. Adam, Domba. diam. Sebelum Adam makan buah baik dan buruk, apakah Adam tahu baik dan buruk? Tidak tahu. Jadi kalau ada, dengar. Dosa. Jadi dengar dulu, Dosa. Anda itu statusnya Dia belajar tidak di bisa sini. berdosa. Dengar, Dia Anda tidak tahu yang mengatakan, berdosa. dengar, Anda mengatakan sebelum Adam tahu baik dan buruk, sebelum dia makan buah, dia tidak tahu baik dan buruk. Oke. Status di mana Adam tidak tahu baik dan buruk, ketika didatangkan perintah kepadanya, jangan kamu makan ini, karena kalau kamu makan ini, kamu akan kena ini. Kira-kira Adam mengerti tidak perintah itu? Mengerti enggak? Ketika dilarang, jangan kau makan ini ya, ini yang bisa kau makan, ini jangan kau makan. Mengerti tidak Adam di situ? Mengerti tidak dia tentang apa akibat kalau dia makan dan apa akibat kalau dia tidak makan? Mengerti tidak? Udah jelaskan. Saya jelaskan ya. Mengerti tidak Adam sebelum dia makan buah ilmu pengetahuan Ya, baik dan jahat? makanya Mengerti dengar tidak? penjelasan saya dulu. Oke. Makanya dengar penjelasan saya dulu. Zuma ini dia memaksa seolah-olah biar ada kesalahan di situ. Tuhan itu menciptakan manusia itu punya free will, kehendak bebas, bukan takdir seperti yang diajarkan oleh abad ke-7 itu yang pakai takdir. Nggak ada itu takdir. Tuhan menciptakan manusia itu Yesaya punya free will. 45 nomor 7. Kehendak bebas. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan sudah mentakdirkan, Tuhan yang mengatur semua, Tuhan yang menciptakan semua kejahatan, kebaikan, Tuhan yang menciptakan. Gepeng. Sekarang permasalahanmu adalah pengakuan tentang Adam jatuh dalam dosa. Iya, ini saya mau Saya kan jelaskan mengatakan ini. kepada saudara, dengarkan. Saya mengatakan kepada saudara bahwa apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu baik dan jahat? Jawaban Anda apa? Ketika Adam sebelum dia memakan buah itu,
dia tidak mengerti yang artinya berdosa, paham nggak? Oke. Tetapi dia Oke. paham. Tetapi Oke, dia kalau punya dia free tidak will. mengerti Tunggu, baik dan jahat, kalau dia tidak mengerti baik dan jahat, baik dan jahat. berdosakah Tunggu, dia? salah. Bersalahkah dia ketika dia Salah. makan buah pengetahuan tersebut? Berdosa tidak? Salah. Berdosa Anda tidak? salah. Anda salah. Anda salah. Anda silakan. salah menafsirkan tadi. Masa Anda bilang Adam tidak tahu yang baik dan jahat? Kan Adam dia tahu yang baik dan yang jahat. salah Cuma Anda, Adam salah. tidak tahu yang Bayangkan istilahnya saja. Oke. ketika dia berdosa. Oke. Tunggu dulu. Adam tidak mengerti dosa, bukan dia tidak mengerti. Ya. Ketika manusia diciptakan punya free will, kehendak bebas, dan Hawa itu dirayu oleh malaikat yang menjelma menjadi ular, benar nggak? Kenapa jadi malaikat yang Makanya mereka tertipu. Mereka tertipu nggak pada saat itu? fitnah Hawa malaikat tertipu lagi? nggak? Tunggu. Kenapa malaikat lagi yang difitnah? Adam sudah difitnah, malaikat lagi. Sekarang begini, sebelum Adam tahu makan buah tersebut, sabar, jangan terlalu melebar dulu. Anda kemana-mana akan saya timpuk dengan Bible. Sekarang Cuman ketika ngomong-ngomong Adam, aja dia. Gimana saya mau ngomong ini? Nggak ada penjelasan saya ini. sebelum Adam makan buah baik dan buruk, apakah Adam tahu kalau dirinya telanjang? Belum tahu. Ya, belum tahu. Kalau telanjang saja Adam tidak tahu, tidak sadar, apalagi tentang makan baik dan buruk, buah baik dan buruk. Maka pertanyaannya kemudian, berdosakah Adam ketika dia makan buah baik dan jahat itu? Berdosa tidak? Dia belum Ketika tahu dia baik makan dan buruk. dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia sudah belum jatuh ke dalam tahu dosa. baik dan buruk. Ketika ada orang yang tidak tahu baik dan buruk, kemudian dia melakukan suatu keburukan, apakah itu dihitung salah? Ketika ada orang gila yang tidak paham dirinya telanjang, diberikan aturan, jangan kau makan ini, jangan kau ambil ini, lalu dia ambil, apakah dia salah? Sementara dia tidak tahu baik dan buruk. Ketika ada anak bayi, kamu kasih aturan, anakku, jangan kau sentuh ini. Lantas Anda menyimpan di sampingnya panci yang lagi panas, dia sentuh, bayi Anda yang Anda pukul, karena dia bersalah, padahal dia belum tahu baik dan buruk. Hah? Sehatkah Anda di situ? Kamu tidak paham ya dengan penjelasan saya tadi. Hah? Anda yang tidak paham dengan apa yang keluar dari mulut Makanya Anda sendiri. kalau Yang keluar aku dari mulut itu jangan Anda cuma itulah yang Anda tidak pahami, apalagi yang keluar dari mulut saya. Tidak ada dosa bagi Adam, nggak ada. Saya berkata, Adam tahu itu kalau mereka makan buah itu, Iya, masuk di mereka akan telinga jatuh dia. itu. Adam tahu. Masuk di telinga kiri, kanan, keluar di telinga kanan. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Nah, Telanjang saja Anda akui. gimana saya Dia ngomong tidak ini? sadar. Kenapa ada Gimana saya orang ngomong dewasa? ini? Dengar, Gimana ada saya orang ngomong ini? dewasa Gimana saya ngomong ini? telanjang bulat, tidak tahu dirinya kalau dia telanjang. Kenapa? Karena dia tahu baik dan buruk atau karena belum tahu? Belum tahu. Anda jawab tadi belum tahu. Nah, sementara mulut Anda dengan otak Anda itu jaraknya cuma berapa mili, berapa senti. Kenapa tidak bisa connect? Anda sendiri mengatakan Adam belum tahu baik dan buruk. Berarti kalau kita analogikan, Adam di situ akalnya belum terbuka. Karena kenapa? Telanjang saja dia tidak sadar kalau itu adalah aib. Dia tidak sadar kalau itu adalah telanjang. Dia tidak sadar kalau itu adalah tindakan yang tidak manusiawi. Di usianya yang begitu dewasa, matang, manusia pertama lagi, dia tidak sadar kalau dirinya telanjang. Kenapa? Karena belum terbuka akalnya. Begitu makan buah baik dan jahat, barulah terbuka akalnya. Barulah dia 100% murni menjadi khalifah di atas muka bumi, pemimpin atas segala sesuatu. Sebab akalnya sudah berfungsi. Maka berterima kasihlah kepada buah yang dimakan. Sebab dengan makan buah ilmu pengetahuan, Adam mewariskan pengetahuan kepada keturunannya. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, maka keturunannya sampai hari ini masih telanjang kayak monyet, tapi tidak sadar dirinya telanjang. Kamu mau kayak monyet? Mau. Jadi jangan kau fitnah Adam wariskan dosa. Jangan kau fitnah Adam jatuh ke dalam dosa. Justru karena Adam lah kemudian makan buah baik dan jahat, manusia bisa tahu baik dan buruk. Dan akibatnya kita bisa menjadi makhluk yang menjadi pemimpin di atas muka bumi.
Kalau kita sama seperti kambing, sama seperti monyet, tidak tahu baik dan buruk, kerjanya cuma bikin keturunan. Ingat, Adam dicipta di Gan Eden lengkap dengan keturunannya, lengkap dengan kelaminnya. Makanya dibuatkan pasangan supaya dia beranak cucu. Kalau dia tidak makan buah baik dan buruk, dia tidak tahu dirinya telanjang, taunya cuma menaiki mamakna, maka kita akan beranak pinak sama seperti monyet di hutan. Paham? Makanya di Islam itu diwariskan ilmu pengetahuan. Kalau di Kristen diwariskan dosa. Ini acara apa ini? Kejam kali. Orang baru lahir sudah ada dosanya. Kalau di Islam, orang baru lahir masih dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Ngapain juga Tuhan datang bunuh diri yang seperti anda sampaikan? Pensiun, menjadi manusia untuk menebus dosa. Dosa apa? Adam mewariskan ilmu pengetahuan baik dan buruk. Bukan dosa yang diwariskan. Dosa yang ada pada diri manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir nanti, itu ditanggung masing-masing. Bukan diwariskan ke orang lain, bukan ditanggung oleh orang lain. Di atas sudah saya sampaikan kepada saudara. Jadi tinggalkan ajaran agama yang suka memfitnah. Fitnah Adam, fitnah malaikat. Sebentar siapa lagi kau fitnah? Tuhan lagi kau fitnah. Mengosongkan dirinya, menjadi manusia. Siapa lagi yang hendak kau fitnah lagi? Habis itu surga pun difitnah. Di surga itu tidak ada kawin-mawin. Di surga itu tidak ada lagi kehidupan kekeluargaan. Di surga orang hidup seperti malaikat. Di surga orang hanya memuji dan seterusnya. Semua difitnah. Kenapa ini? Masih ada dajjal yang kita cari? Sementara di tengah-tengah kita sudah ada dajjal yang nyata. Matanya buta. Orang itu manusia berakal itu diberi dua mata. Apa itu? Mata yang ada di atas kepala dengan mata batin. Sementara anda cuma bermata satu. Mata yang ada di kepala aja yang berfungsi. Mata batin anda tertutup. Kenapa? Anda adalah pengikut dajjal. Tanda-tanda pengikut dajjal, hatinya buta. Tidak melihat mata hatinya. Mata manusia itu dua. Mata di atas kepala dan mata batin. Kalau mata batin sudah mati berarti anda pengikut dajjal. Hati anda buta. Semua-semuanya hanya doktrin, dogma. Seperti kambing yang dicucuk hidungnya pakai tali. Sadarilah itu. Semua argumentasi anda akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Kenapa? Orang yang anda hadapi ini adalah orang yang menafkahkan harta, nyawa, tenaga, waktu, ilmu untuk belajar dan mengkaji buku Dajjal yang dipelajari setiap saat. Paham sampai sini? Anda mau ke kiri, dihantam sama Bible. Anda mau ke depan, dihantam sama Bible. Anda mau ke kanan, hantam Bible. Ke belakang, hantam Bible. Ke atas Bible, ke bawah Bible. Anda mau ke mana? Musuh terberat anda itu adalah Bible. Paham? Zuma. Kayak anak sekolah minggu saya dengar nakasimu ini. Anak sekolah minggu, dengarlah. Kamu nggak paham konsekuensi dosa itu, kamu nggak paham. Makanya kamu berkata begitu. Nah, saya tidak percaya yang istilahnya dosa keturunan. Siapa yang bilang anak orang Kristen bayi itu berdosa? Siapa yang berkata begitu? Itu konsep dalam agamamu. Roma 5 nomor 12. Kau baca baik-baik. Bilangkan dari tadi. Musuh beratmu itu Bible. Masuk Bacakan surga tuh. Ku bacakan, hehehe. Ku bacakan. Baca. Roma 5 nomor 12 supaya kamu tahu. Kamu lari kemana? Bang Suma ini coy. Kau tidak akan pernah bisa lolos. Ya? Karena wawasannya dangkal sekali. Gimana? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu manusia Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kucuk. Ada bayi nggak di situ? Ada Semua bayi. orang. Kamu pikir bayi itu bukan orang? Hah? Gini loh. Gini apa? Gini apa? Saya mau Gini apa? Kau mau kemana lagi? Kau mau kemana gimana lagi? saya mau ngomong? Tadi Kamu kamu ngomong. mengatakan tidak ada di Kristen manusia itu berdosa dari lahir. Ini apa dalilnya? Sebab semua manusia telah berbuat dosa. Sejak kapan anak yang dalam rahim itu berbuat dosa? Sejak kapan? Itu bukan dosa keturunan Zuma yang wawasannya dangkal. Ini. Sebab itu, preposisi. dengar. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Jawab sama saya.
Siapa satu orang itu? Jawab sama saya. Itu Adam. Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Adam satu orang. Dengar. Adam satu orang. Kemudian ada bayi lahir hari ini. Termasuk nggak data ini makan sama anak bayi tersebut? Saya tanya, bayi mati masuk surga nggak? Nah, mati masuk surga karena dia tidak punya dosa. Menurutmu? Betul masuk surga lah. Kenapa di sisi lain Anda bilang bayi Ini dalilnya. Hei, ini dalilnya. Karena semua orang telah berbuat dosa. preposisi itu namanya Zuma. Reposisi, kenapa ada kitab dianggap suci kalau dia hanya karya majas? Lah, Apa kayak yang majas cocoknya di disimpan mana? di museum ini sebagai buku peribahasa atau primbon? Hah? Agama yang paling Jadikan masuk aja akal puisi itu. ini, buku kumpulan puisi-puisi peribahasa kuno. Jangan kau jadikan sebagai firman Tuhan kalau begitu. Agama yang masuk akal itu cuma agama Kristen pelanggar hukum. Iya, Terus ada agama pandangan yang masuk dosa akal kita. itu Tuh. adalah Kamu agama disesuaikan Kristen, dengan penghukuman. tapi akal yang Dosa dan kejepit pelanggaran bangku tidak sekolah. bisa disogok dengan amal, ya. Itu ajaran abad ke-7 itu yang disogok dengan amal, jangan percaya itu. Oke, baik. Itu Kenapa? ajaran Oke. abad Dihantam Kewahyuan lagi, tidak selesai. dihantam lagi. Di dalam Alkitab Jika jelas yang sekali sempurna, dikatakan tunggu. manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Ayo, itu apa maksudnya tuh? Apa Di mana maksudnya? ayatnya? Oh, banyak. Kamu mau berapa ratus? 500, 200, 300? Hah? 400, 500? Tunggu dulu. Orang di zaman PL. Saya tanya, Ayub Tunggu. 3. Dengar, Anda yang harus dengar. Saya di sini pakar Bible. Anda cuma penikmat doktrin gereja. Pakar Bible? Yes. Pakar Bible? Yang ngajarin Bible dari tadi ente atau saya? Pakar Bible kamu? Yang ngajarin ente Bible tadi saya atau Anda? Pakar Bible? Yes. Kamu pakar Bible? Yes. Oke, orang PL itu masuk surga itu percaya apa? Jangankan orang PL, orang perjanjian baru saja masuk surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Matius 21 nomor 31. Lu mau kemana? Ayo, lu mau kemana? Ada. Lebih duluan masuk. Dengar. Ini dulu. Pesundal para pelacur dan Rumah itu pemungut nggak pernah suka baca cukai Alkitab. lebih dulu masuk surga daripada pendeta dan pastor, apalagi jemaat gereja. Baca Nggak pernah kitab kau sendiri. Nangis kau kan? Masih Zuma nggak mau pernah datang. baca Alkitab. Sudah Zuma nggak pernah baca kubilang, Alkitab. jangan kau ikut perang, matilah kau. Pendetamu suruh ke sini, Bu. Pendetamu suruh ke sini biar ku ajari Bible. Pendeta ente suruh ke sini biar ku ajari Bible. Orang zaman perjanjian lama, aku lebih paham dari kamu Bible. Orang perjanjian lama masuk Kamu surga jauh. dosanya dihapuskan dengan mereka membakar tai sapi. Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah tai sapi itu sebagai penebus dosa. Yesaya 6 nomor 7. Mencium batu bara menghapus dosa. Kau jangan ajarin saya Bible. Sudah kubilang kan, kau maju ke depan, orang perjanjian ditabrak lama. Bible. Lari ke kiri, Syarat- ditabrak Bible. syarat masuk Lari ke surga kanan, itu ditabrak Bible. Mundur ke beriman belakang, kepada tabrak Yehova. Bible. Turun Bible, naik Bible. La. Suruh pendetamu sini. Yehova yang Pendetamu suruh naik. Sedangkan Kamu orang besok zaman perjanjian baru. hari Minggu kamu sampaikan ke pendetamu ada salam dari Bang Suma. Maka pendeta diminta untuk datang berdiskusi dengan Bang Suma. Biar diinjili sama Bang Suma. lebih Biar pintar dari sampaikan kamu begitu. karena saya lebih paham Alkitab, ya. Orang Kristen itu ketika mereka beriman bahwa dosa dan pelanggaran harus diselesaikan dengan penghukuman dan Yesus menggantikan dosa mereka di kayu salib. Di situ sudah nggak lagi bisa digoyangkan oleh kitab-kitab gnostik yang Tuhan abad ke-7. Oke, baik. Sekarang saya minta tolong, kalau itu imanmu berasal dari Tuhan, kalau imanmu itu berasal dari Tuhan, tolong firman Tuhannya kamu sertakan bahwa dosa manusia ditebus dengan cara membunuh manusia. Saya tunggu. Hitungan 10. 1, 2, Dosa diselesaikan dengan penghukuman. 3. Tunggu dulu, Yesus Empat. itu menebus dosa bukan? Tunggu dulu, Yesus itu menebus dosa bukan? Justru saya minta dalilnya dari Tuhan bahwa Yesus menebus dosa. Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 4. sehingga ia mengaruniakan Itu anaknya bukan tunggal. firman Tuhan, itu tulisan Matius 5. Tulisan
Tulisan Matius bukan firman Tuhan. Yohanes. Weh, Satu. Tunggu dulu. Tulisan Matius Ya. bukan firman Tuhan. Lah pantesan lah Anda nggak paham ternyata. Di mana pengarang Matius? Ternyata Di mana nggak pengarang percaya. Matius pernah didatangi malaikat? Coba tunjukkan Nggak saya. percaya. Di mana Ternyata Matius nggak pernah percaya. didatangi malaikat? Injil. Di mana? Pantesan dan tadi saya jelaskan penebusan dosa lewat surat Paulus, surat Injil dia nggak percaya. Rupanya dia cuma pegang. Saya tanya, Pakai kalau PL. Anda mengatakan Matius itu firman Tuhan, tolong tunjukkan kapan malaikat menyatakan diri kepada pengarang Matius. Sebutkan. Di mana tertulis? Di mana? Di mana tertulis? Matius murid Yesus bukan? Bukan. Matius Pengarang bukan tidur bareng Matius Yesus bukan murid Yesus. Matius Pengarang Matius Yakobus, bukan murid Yudas, Yesus. itu makan tidur bareng Yesus. Paulus Yes, makan Yesus Kristus. tapi penulis Tunggu buku dulu. Matius. Matius bukan Tapi rasul pengarang malaikat Jibril buku bukan. Matius Rasul bukan Yesus murid Kristus bukan rasul malaikat Yesus. Jibril. Dengarkan, Matius yang adalah disebut juga namanya Lewi itu murid. Tapi penulis buku Matius bukan murid Yesus. Mau dalil? Mau dalil? Kalau Matius pengarang buku Matius bukan murid Yesus, mau dalil? Mau dalil? Mau dalil? Jangan pura-pura nggak dengar. Yohanes. Mau dalil tidak kalau Matius penulis Yohanes. Matius itu bukan murid Yesus? Mau dalil tidak? Mau dalil? Mau dalil? Saya nggak butuh dalil. Dia siap butuh kitabnya lagi. Hore. Lah, karena anda tidak paham tadi. Itu artinya tikar telah menggulung Anda, bukan Anda gulung tikar. Tikarnya langsung yang menggulung Anda. Masa kan Anda tidak butuh dalil dari kitab sendiri? Bukti bahwa penulis kitab saudara Parah gurunya, adalah parah. bukan murid Yesus. Saya mau Saya kasih tanya contoh. Anda, tunggu dulu. Saya tanya Anda, Kristen itu pertama kali itu siapa yang bawa Kristen itu? Pertama kali. Paulus. Salah. Apa? Alasanmu dangkal begitu. Alasan apa? Dengarkan. Sekarang murid-murid Yesus makan babi tidak? Tunggu dulu. Kena kau. Bukan begitu. Anda tidak paham. Murid-murid Yesus ibadah hari Minggu kagak? Kristen itu artinya Murid-murid pengikut Yesus Kristus. ibadah hari Minggu kagak? Murid Kristus. Murid Yesus ibadah Minggu tidak? Murid Yesus ibadah secara roh dan kebenaran, tidak terikat ruang dan waktu. Dasar dajjal. Saya tanya, jemaat Yahudi, jemaat di sinagoge ibadahnya hari apa? Jawab. Itu Ibu ibadah jemaat bumi. ke sinagog itu orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Makanya Sekarang Anda saya tak tanya, paham tadi intisari Taurat. jemaatnya Yesus ibadahnya Minggu atau Sabtu? Minggu. Bukan Minggu. Kena kau. Secara roh dan kebenaran. Anda tunggu dulu. Jemaatnya Yesus bersunat atau tidak bersunat? Jawab. Penjelasan saya dulu. Udah, kamu nggak perlu. Saya nggak perlu penjelasan dari murid. Sekarang saya tanya samamu. Jemaatnya Yesus, pengikutnya Yesus bersunat atau tidak bersunat? Jawab. Anda jangan lari dari topi. Iya, saya tidak lari. Saya cuma mau buktikan ke Anda bahwa Kristen itu bukan pengikut. Sekarang saya tanya, jemaatnya Yesus bersunat atau tidak? Cuma ini. Nah, jemaatnya Yesus bersunat atau tidak? Jemaat Yesus Bersunat atau tidak? Bersunat atau tidak? saya nggak paham itu istilah sunat itu. Yang saya paham, tunggu dulu. Yang saya paham begini. Yang saya paham, Kamu berargumentasi, kamu akan diblender sama Bible. Eklesia Musuh pertama kali terberat muncul Kristen dilakukan oleh itu Yohanes Pembaptis. Bible. Eklesia pertama kali muncul dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Musuh dia membaptis terberat Tuhan Yesus. Kristen itu Bible. Eklesia pertama kali Kenapa muncul orang Yohanes Kristen Pembaptis. tidak ada yang hafal Bible? Eklesia Karena tidak mungkin musuh dihafalkan. Karena semakin menghafal Bible, semakin sungsang otak dan semakin dekat kepada mu'alaf. Makanya orang-orang Kristen tidak pernah mau membahas Biblenya, tidak mau menghafal Biblenya. Kenapa? Karena kalau dia hafal Bible itulah yang akan mengantarkannya menjadi mu'alaf. Anda mengatakan Kristen adalah murid Yesus. Itu bullshit, itu penipuan dong.
Murid-murid Yesus semuanya tidak ada yang makan babi, tidak ada yang tidak bersunat, tidak ada yang menyembah Yesus, tidak ada yang kemudian masuk ke gereja, tidak ada ibadah hari Minggu. Itu yang Anda harus pahami. Dan pengikut Yesus tidak pernah menjadikan Paulus sebagai rasul. Paham? Fakta itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Kristen itu adalah orang-orang pengikut Paulus di Antioquia. Setahun mereka menjadi muridnya Paulus, mereka kemudian digelari oleh orang pagan-pagan lainnya di luar Kristen dengan panggilan Kristen. Camkan dan telan itu baik-baik. Itu ilmu dari abangmu Suma. Luar biasa. Luar biasa, Mas. Saya sedikit lagi 5 menit mau zuhur. Habis itu gabung lagi kembali. Jadi gitu ya saudaraku, siapa namanya nih, Koci Kole. Ya, saudara Koci Kole, kalau Anda ke gereja, Anda tidak akan pernah menemukan data-data seperti yang Bang Suma sajikan. Kenapa? Kalau data-data yang dibocorkan pendeta, jemaat akan berkurang. Dengan berkurangnya jemaat, maka perpuluhan berkurang. Dengan kurangnya perpuluhan, maka pembayaran cicilan di rumah itu susah untuk dilunasi. Makanya data-data seperti ini itu tidak disampaikan. Yang disampaikan kepada kalian itu adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Eklesia pertama kali muncul itu zaman Yohanes. Ya. Tunggu dulu. Paulus Yohanes. gitu. Kristen Tapi kalau pertama dia kali dari muncul kebukaan di kayak Indonesia, gini, gak perkumpulan bisa, jemaat pertama gak kali bisa. muncul di zaman Yohanes. Bisa. Orang Kristen. Bisa. Tidak berani pendeta membahas-bahas kayak begini, tidak berani. Karena Tidak orang berani bahas Kristen pendeta kayak gini, beribadah tidak secara berani. roh dan Tidak berani kebenaran. mereka. Orang Coba Kristen beribadah secara roh dan tunjukkan saya kebenaran, tidak satu terikat ruang dan satu waktu. orang Orang Kristen murtadin boleh nggak ke gereja yang mau hari Selasa? berhadapan Boleh. dengan Bang Suma Boleh nggak berdialog ke kayak gereja hari begini. Rabu? Gak Boleh. akan pernah berani dia. Paling jadi Tidak penghujat. terikat ruang dan Saifuddin, waktu. Orang Kristen Saifuddin. ibadah secara Siapa roh lagi? dan kebenaran. MKC. Siapa Tidak lagi yang terikat murtadin? ruang dan waktu. Effendi yang orang Aceh. Mana berani diskusi dengan saya? Siapa lagi? Yang murtad itu siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang mengaku Orang Kristen, pengikut Kiai Kristus, murtad. tidak Kiai murtad beribadah itu di hari membahas Sabat. Islam. Orang Dia tidak Kristen, membahas Syiah, padahal dia dari beribadah Syiah. secara roh dan kebenaran. Kita sudah tantang dia untuk Sebab berdiskusi anak menggunakan manusia bahasa adalah Arab. Tuhan Dia di atas sembunyi. hari Sabat, ya. Oke, Kiai saya murtad jelaskan itu dulu. kita sudah tantang dia berdialog berdebat bahwa- pakai bahasa Arab. Dia nyunsep sama seperti siapa? Siriking menantang tapi dia sendiri kabur. Paham? Oke, Belum saya ada jelaskan dulu. murtadin di atas muka Jadi- bumi ini yang jadi, paham Bible sehingga dia masuk ke dalam Kristen. Ingat, biar teman-teman semua Kristen itu murtadin di paham. atas muka bumi, camkan Dan ini, orang catat, Islam paham. catat. Saya kasih Semua kunci dulu ya, murtadin kunci. yang ada di atas muka bumi ini, Nama dia Yesus. menjadi murtad Nama Yesus bukan itu karena adalah menemukan Yesua kebenaran di Yasa, dalam ya. Bible. Camkan itu. Tetapi mereka Yesua menjadi Yasa, murtad ya. kalau bukan Nama karena Yesus, ekonomi, tapi nama Yesus itu karena artinya perut, itu di bawah Allah perut, penyelamat, ya. pasti karena Jadi dia Yesus malas itu, beribadah, menjalankan adalah syariat Islam. Itu firman fakta. yang bersama-sama dengan Allah, ya. Tapi kalau Yesus itu dibilang adalah pikiran dia Allah, masuk logika menjadi Allah, hikmat Kristen Allah, karena itu belajar Yesus. Bible, itu bullshit. Itu adalah sang firman, ya. Sampaikan salam kepada murtadin. Sampaikan salam kepada semua murtadin yang ada di Indonesia ini. Bang Suma menantang kalian berdiskusi offline atau online. Murtadin. Semua murtadin. Bang Zuma yang Sampaikan pendeta-pendeta yang di gereja umumkan. Bang Suma menantang seluruh murtadin yang ada di Indonesia untuk diskusi offline yang akan diselenggarakan oleh API Apologetik Islam Indonesia, khususnya kepada murtadin. Kita gulung mereka dengan mengatakan bahwa kamu meninggalkan Islam bukan karena menemukan kebenaran di Kristen, tetapi karena di luar daripada itu. Korintus berkata bahwa jika yang sempurna sudah Tadi dia masih baca ada, mantra juga rupanya. maka yang Ini orang tidak ngomong apa sih? sempurna akan lenyap. Sahabat-sahabat, saya pamit sebentar. Kurang lebih Aduh, 15 kenapa menit. pamit lah? Silakan. Di sini aja, masih Saya banyak mau yang menurut di sini aja, di sini aja, Bro. Damit aja. Iya, baik. Di sini aja Gurunda. Siap 86. Tolong gedein saya host. Tadi tolong gedein saya host. Coba ini dari Katolik ya. Ini dari Katolik ya. Kos ini kan tulisannya itu menghalangi host. Tolong host. Oke. Oh, saya Tunggu sudah dulu. buka.
Saya sudah buka. Enggak, ini Anda tulis, harus mereka tulisan nggak benarkah paham Yesus itu intisari Tuhan Alkitab. itu loh. Makanya begitu Dengerin dulu, penjelasan dengerin dulu, ngawur. Kos. Iya, Kos, dengerin dulu. Oke. Ini dengerin dulu, Kos. Ah, gitu. Kos ya, Kos dengerin dulu ya. Ini dari Katolik ya. Ini Sudah. bukan Gimana, Bang Ardi? Ya, siap udah. Ini dari Catholic Identity. Ini Catholic Education tuh, Edu. Ini bukan Wikipedia, ini bukan apa namanya open source, bukan. Ya oke ya, kita cek di sini. Who wrote the gospel and when? Ya siapa yang menulis gospel dan kapan kan gitu kan? Kita cek tadi bilangnya Matius ya. Dari Markus dulu deh. Dari Markus tuh. Markus ya. Bisa bahasa Inggris gak? Kus. Wih. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh ya udah, aku artiin ya. Bahasa Indonesia aja. Ya aku artiin. The authorship of the gospel which bear the name of Mark is unknown. Nih kita artiin ya. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Buset dah, ini kata Katolik sendiri ya. 1, 2. Matius tadi kan katanya Matius. Bang Zuma nggak paham Bible, dengerin dulu. Makanya yang banyak baca. Saya mau sangat dulu. Jangan kemana-mana. Saya belum selesai. Jadi, saya kok paham, saya jadi? paham maksud Anda. Ini belum selesai. Markus itu Ngomong mengutip catatan sendiri. Petrus. Tunggu. Markus itu mengutip catatan Petrus. Dan yang pertama beredar itu adalah Yudas Yakobus. Ngarang. Itu saudara kandung Yesus. Woi, Tunggu. dengerin. Surat pertama beredar. Tunggu dulu. Markus sendiri dia. banyak kutip catatan Petrus. Sedangkan Lukas, ya tahun berapa Lukas ditulis? mengutip Tahun catatan berapa para ditulis? rasul. Tahun berapa ditulis? Nah, Markus Berapa mencatat ditulis? di Babylon, ketika dia di Babylon mencatat Tahun catatan berapa? Petrus. Tahun berapa Itu ditulis di Markus. mana? Nah, yang dipermasalahkan. Enggak, saya tanya kapan ditulis? Tunggu. Woi. Loh, saya tanya kapan Apa ditulis? masalahnya di situ? Tahun berapa? Masalahnya di Tahun situ berapa apa? ditulis Markus? Masalahnya di situ Saya tanya apa? Markus ditulis tahun berapa? Jawab pertanyaan saya. Masalahnya di situ apa? Jawab Masalahnya di pertanyaan situ? saya. Enggak ada masalahnya di situ. Jawab pertanyaan saya. Markus ditulis tahun berapa? Jawab. Markus itu mengutip Ditulis tahun berapa kok mengutip adalah penyelidiki kisah para rasul. Ngomong sendiri dia. Oke, sudah jelas. Nah, Jawab pertanyaan saya. Saya jelaskan lagi. Jangan kemana-mana. Loh, kok ngomong Saya sendiri? jelaskan lagi. Ini orang nyambung gak sih? Ditulis. Paulus. Saya tanya tahun berapa, Paulus Bung? mencatat. Paulus. Paulus mencatat. Saya tanya tahun berapa? Di mana Tahun berapa? kisah para rasul ini? Coba saya cari. Tahun berapa? Kisah para rasul dia nggak nyambung. Woi, tahun berapa ditulis? Woi, Ini pendeta loh, ini pendeta. pendeta kok koplak gini, gimana ceritanya ini? Coba ditulis di mana, Markus? Dan kapan ditulis batu? Coba, tahun berapa ditulis Markus? Menurut Anda itu kapan? Ditanya, kok tanya balik. Saya kan nggak tahu penulisannya. Makanya kalau nggak tahu saya kasih tahu. Akui dulu bahwasanya saya lebih tahu daripada Anda. Diakui dulu, thank you, Aki Mirar. Ayo, diakui dulu. Anda nggak bisa tafsir kan? Saya nggak nafsir, saya membaca. Saya membaca dari Katolik, saya nggak nafsir. Anda baca dari Katolik, Kristen bukan Katolik. Kristen Anda Kristen Protestan atau Katolik? Saya Kristen Baptis, penerus Yohanes Pembaptis. Bukan Protestan berarti? Bukan Protestan. Bukan Katolik? Bukan Protes. Bukan. Bukan Katolik, Kristen Saya apa? bukan. Saya anak Baptis, penerus Yohanes Pembaptis. Tahun berapa itu ada? Anda mesti saya ngajarin sejarah dulu, Pak. Gak usah kemana-mana. Markus ditulis tahun berapa? Anda paham sejarah? Gak dulu, usah makanya saya kemana-mana. bilang Markus ditulis tahun berapa? Jangan kemana-mana. Makanya saya tadi Tadi kan bilang, Anda bilang Markus ada firman Tuhan. Tunggu aku tanya di sini ya. Ini di sini. Ini ngomong sendiri dia. Nih Markus, ini firman Tuhan atau bukan ini? Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Oke, firman Tuhan ya. Iya. Sekarang saya tanya,
tanya, Markus ditulis tahun berapa firman Tuhan ini? Kalau saya nggak tahu itu tahun berapa, yang saya tahu Ditulis di mana? Ditulis di mana? di Babylon. Babilonia itu daerah mana? Lupa juga saya. Ngarang aja Bukan, terus. yang saya tanya Nih, masalah dengerin. di situ apa? Dengerin. Masalahnya di situ Nih, apa? ini loh. Masalahnya di situ apa? Diam dulu. Diam. Markus, nih. The gospel was written in mana ini? Roma. Nih, udah, diem dulu, ya. Matius, dengerin dulu, jangan dipotong ya. Ini saya artikan Matius ya. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Buset dah, tuh, nggak diketahui secara pasti. Ini saya nggak tafsir ya. Saya membaca, ini saya nggak tafsir. Oke, kemudian dari Lukas. Nih, saya terjemahkan lagi dari Lukas. Tuh, penulisan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Buset dah. Nah, Lukas. Ini kita ke Yohanes. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Masih menyisakan misteri. Nggak percaya nih, tuh. Lari kabur. Lari, kabar. Kabur. Kabur. Assalamualaikum Pak Moto, Bang Arif. Assalamualaikum Ustaz Mutu, Ustaz Arif. Wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi penulisan ini hanya klaim-klaim saja, klaim dari bapak-bapak gereja, teman-teman ya. Nih, saya bukain kalau nggak percaya nih. Ini dari Alkitab tunggu ya, bentar ya. Transmisi Bible, who wrote the gospel. Mana ini penulis Bible. Ini sejarah Alkitab Indonesia, oke ya, sejarah.sabda.org. Ini hanya klaim-klaim aja nih, teman-teman. Nih ya. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup, Matius 16:16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Menyatakan klaim-klaim sendiri. Ngeklaimnya juga tahun 130 Masehi. Padahal ditulisnya tahun berapa? Tahun 60-an. Sisa berapa? 70 tahun. Kemana aja 70 tahun, woi? Kemana aja 70 tahun, ngeklaim sendiri, dibantah sendiri, kucluk. Markus. Tahun berapa Markus? Masih ya di sejarah Alkitab ya. Tahun 55-56, bukan? Ini Injil Markus nih, sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, berlaku bagi semua Injil. Dengan suara bulat, gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil. Suara bulat. Suara bulat. Emang onde-onde bulat. Kucluk. Suara bulat. Ya, Pak Suba. Kata tanya di Pak Suba ya, Pak Suba. Udah Gurunda. Ini di bawah bertanya. Oh iya. Ya silakan. Tunggu dulu, saya sapa dulu ini, Bang. Iya, silakan. Selamat siang, Ibanez. Dan Ibanez. Ya, gimana, Bang? Selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Kristen apa Muslim nih? Muslim, Bang. Muslim. Ya silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang. Silakan.
Nah, saya mau naik ke Kristen. Ya, suaranya besar. Suaranya kagak ada. Ya turun dulu bang, silahkan yang abang agama yang lain aja naik bang, saya muslim bang. Oke, siap. Ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Silakan sahabat-sahabat Kristen yang mau naik silakan. Noise Bang Ardi, iya noise. Yang lain silakan Guru Mutu atau Ustaz Arif. Silakan